Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi bersama saya Herdi Yudi Rahman, guru pengampu mata pelajaran konsentrasi keahlian program studi desain pemodelan dan informasi bangunan, SMKN 1 Majalengka. Baik, kali ini sebagai pengantar, dalam video ini, kita akan mengupas tuntas mengapa kemampuan seorang pengemudi untuk melihat jauh ke depan itu begitu vital. Kita akan melihat bagaimana para perencana jalan mempertimbangkan setiap lengkungan, setiap tanjakan, bahkan setiap potensi halangan untuk memastikan bahwa Anda selalu memiliki pandangan yang cukup untuk mengambil keputusan yang aman. Dalam perjalanan visual kita untuk memahami lebih dalam tentang perencanaan geometrik jalan raya, dan bagaimana elemen penting bernama jarak pandang menjadi fondasi utama dalam menciptakan jalan yang tidak hanya efisien, tetapi juga aman bagi setiap penggunanya. Tahukah Anda, berapa jarak minimum yang Anda butuhkan untuk berhenti dengan aman saat kecepatan tinggi? Bagaimana desain tikungan mempengaruhi kemampuan Anda melihat kendaraan dari arah berlawanan? Mengapa rambu peringatan dipasang jauh sebelum bahaya sebenarnya? Bersama kami, Anda akan memahami berbagai jenis jarak pandang, faktor-faktor yang mempengaruhinya, bagaimana perhitungannya dilakukan, dan yang terpenting, bagaimana prinsip-prinsip ini diterapkan secara nyata di lapangan untuk mewujudkan jalan raya yang lebih aman dan nyaman untuk kita semua. Mari kita mulai. Pernahkah Anda berkendara di jalan raya dan merasa tenang, nyaman, serta percaya diri? Seolah setiap tikungan dan tanjakan telah diatur sempurna untuk perjalanan Anda? Di balik kenyamanan itu, ada ilmu yang sangat penting, perencanaan geometrik jalan raya. Dan salah satu elemen kuncinya adalah jarak pandang. Apa itu jarak pandang? Sederhananya, jarak pandang adalah jarak minimum yang dibutuhkan seorang pengemudi untuk melihat situasi jalan di depannya dengan jelas, sehingga memiliki waktu yang cukup untuk bereaksi dan mengambil tindakan yang aman. Ini bukan sekadar melihat jalan, tapi tentang melihat dan memahami potensi bahaya di depan kita. Jarak pandang bukanlah angka tunggal yang statis. Ia adalah variabel dinamis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor krusial. Mari kita lihat lebih dekat. Pertama, kecepatan kendaraan. Ini adalah salah satu faktor paling dominan. Semakin tinggi kecepatan kita melaju, semakin jauh pula jarak yang kita butuhkan untuk bereaksi dan menghentikan kendaraan dengan aman. Bayangkan, pada kecepatan 100 km per jam, setiap detik Anda menempuh hampir 28 meter. Jika Anda butuh 2,5 detik untuk bereaksi, itu berarti Anda sudah menempuh puluhan meter sebelum kaki Anda menyentuh pedal rem. Kedua, kondisi pengemudi itu sendiri. Waktu reaksi individu, ketajaman penglihatan, dan tingkat konsentrasi sangat berpengaruh. Pengemudi yang lelah atau kurang fokus akan memiliki waktu reaksi yang lebih lambat, secara efektif memperpanjang jarak pandang yang dibutuhkannya untuk merespons bahaya. Ketiga, kondisi jalan. Ini mencakup beberapa aspek penting. Kelandaian jalan, baik tanjakan maupun turunan, sangat memengaruhi jarak pengereman. Pada turunan, gravitasi akan memperpanjang jarak yang dibutuhkan untuk berhenti, sehingga jarak pandang henti harus lebih panjang. Sebaliknya, pada tanjakan, gravitasi membantu pengereman, namun pandangan ke depan bisa terhalang oleh puncak tanjakan itu sendiri. Tikungan atau lengkung horizontal juga menjadi tantangan. Objek di sisi dalam tikungan, seperti tebing, pepohonan, atau bangunan, dapat menghalangi pandangan pengemudi terhadap lalu lintas atau rintangan di balik tikungan. Permukaan perkerasan jalan juga penting. Jalan yang basah, berpasir, atau rusak akan mengurangi koefisien gesek antara ban dan jalan, membuat pengereman menjadi kurang efektif dan memperpanjang jarak yang dibutuhkan untuk berhenti. Dan terakhir, kondisi lingkungan atau cuaca. Kabut tebal, hujan deras, atau bahkan asap dapat secara drastis mengurangi jarak pandang visual pengemudi. Dalam kondisi seperti ini, meskipun jalan dalam kondisi baik, kemampuan pengemudi untuk melihat dan bereaksi terhadap situasi di depannya menjadi sangat terbatas. Semua faktor ini harus diperhitungkan secara cermat dalam perencanaan geometrik jalan raya untuk memastikan keselamatan maksimal. Dalam perancangan jalan, terdapat beberapa jenis jarak pandang yang dipertimbangkan. Jarak pandang henti, Stopping Sight Distance, SSD. Definisi, jarak minimum yang dibutuhkan seorang pengemudi untuk menghentikan kendaraannya dengan aman sebelum menabrak suatu objek yang terlihat di jalur lalu lintas. Komponen, SSD terdiri dari dua bagian utama, jarak reaksi, Reaction Distance jarak yang ditempuh kendaraan selama waktu reaksi pengemudi, waktu dari saat pengemudi melihat objek hingga mulai mengerem. Waktu reaksi standar umumnya diasumsikan 2,5 detik untuk perhitungan. Jarak pengereman,
Braking distance jarak yang ditempuh kendaraan dari saat pengereman dimulai hingga kendaraan berhenti total. Ini tergantung pada kecepatan awal, koefisien gesek antara ban dan permukaan jalan, serta kelandaian jalan. Rumus umum, AASHTO, sebagian besar standar mengacu SSD sama dengan 0,278 V dikalikan T V kuadrat dibagi dengan 254 dikalikan dalam kurung FG. Di mana SSD jarak pandang henti satuannya, meter. V kecepatan rencana satuannya, kilometer per jam. T waktu reaksi pengemudi satuannya, detik. F koefisien gesek memanjang antara ban dan perkerasan jalan. G kelandaian jalan, dalam desimal, positif untuk tanjakan, negatif untuk turunan. Khusus untuk jalan 2 lajur 2 arah, PSD adalah jarak yang dibutuhkan pengemudi untuk menyelesaikan manuver menyalip dengan aman tanpa bertabrakan dengan kendaraan dari arah berlawanan. Ini jauh lebih kompleks karena melibatkan dinamika 3 kendaraan sekaligus. Saat mendekati persimpangan, pengemudi perlu melihat lalu lintas yang datang dari arah lain untuk memutuskan apakah aman untuk melaju atau berhenti. ISD memastikan tidak ada halangan visual di zona penting ini. Mirip dengan persimpangan, ini adalah jarak pandang yang diperlukan pengemudi untuk melihat kereta api yang datang dan mengambil tindakan yang tepat, baik berhenti atau melintas dengan aman. Jarak pandang ini kemudian diimplementasikan dalam desain geometrik jalan. Pada puncak bukit atau lengkung vertikal, perancang harus memastikan puncak tidak terlalu tajam sehingga pandangan ke depan tidak terhalang. Pada tikungan tajam atau lengkung horizontal, hambatan di sisi dalam tikungan seperti pohon atau tebing harus dihilangkan untuk menjaga jarak pandang yang memadai. Mengapa semua ini penting? Karena keselamatan adalah prioritas utama. Dengan memastikan jarak pandang yang memadai, kita memberi pengemudi waktu untuk mengantisipasi, bereaksi, dan mencegah kecelakaan. Ini menciptakan lingkungan berkendara yang lebih aman, nyaman, dan efisien untuk kita semua. Jadi, lain kali Anda berkendara, ingatlah bahwa di balik setiap kilometer jalan yang mulus, ada perencanaan cermat yang bertujuan melindungi Anda. Jarak pandang adalah salah satu pahlawan tak terlihat dalam perjalanan Anda. Penerapan prinsip-prinsip jarak pandang ini tidak hanya berdasarkan teori, namun juga diatur ketat oleh regulasi dan standar nasional. Di Indonesia, keselamatan jalan adalah prioritas yang termaktub dalam berbagai dokumen hukum dan teknis. Penerapan prinsip-prinsip jarak pandang ini tidak hanya berdasarkan teori, namun juga diatur ketat oleh regulasi dan standar nasional. Di Indonesia, keselamatan jalan adalah prioritas yang termaktub dalam berbagai dokumen hukum dan teknis. Selain itu, landasan hukum yang lebih tinggi adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang secara umum mengatur segala aspek lalu lintas, termasuk keselamatan dan infrastruktur jalan. Undang-undang ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai peraturan pemerintah yang spesifik terkait jalan dan lalu lintas. Seluruh standar dan pedoman ini memberikan nilai minimum yang baku untuk berbagai jenis jarak pandang. Nilai-nilai ini bervariasi tergantung pada kelas jalan, apakah itu arteri, kolektor, lokal, atau lingkungan kecepatan rencana yang diizinkan, serta kondisi-kondisi spesifik lainnya. Dengan mematuhi standar ini, kita memastikan bahwa setiap ruas jalan dirancang dengan mempertimbangkan keselamatan maksimal bagi seluruh penggunanya. Misalkan kita ingin menghitung jarak pandang henti, SSD, untuk sebuah ruas jalan dengan kondisi sebagai berikut, kecepatan rencana, V 80 km per jam. Waktu reaksi pengemudi, T 2,5 detik, standar umum. Koefisien gesek memanjang, F 0,35, untuk permukaan jalan kering. Kelandaian jalan atau G, A. Jalan datar atau 0%, B tanjakan 3% atau plus 0,03. C turunan 3% atau min 0,03. Rumus jarak pandang henti. SSD sama dengan 0,278 dikalikan V dikalikan T ditambah V kuadrat dibagi dengan 254 dikali dalam kurung F plus G. Mari kita mulai dengan skenario paling dasar, perhitungan jarak pandang henti, SSD, untuk jalan datar. Ini adalah kondisi ideal di mana tidak ada pengaruh tanjakan maupun turunan. Bayangkan sebuah ruas jalan yang kita rencanakan untuk kecepatan 80 km per jam. Ini adalah kecepatan di mana sebagian besar kendaraan akan melaju di jalan tersebut.
Kita asumsikan waktu yang dibutuhkan seorang pengemudi untuk bereaksi, yaitu mulai dari melihat suatu bahaya hingga menginjak rem, adalah 2,5 detik. Dalam 2,5 detik ini, pada kecepatan 80 km per jam, kendaraan sudah bergerak sejauh 55,6 meter. Inilah yang kita sebut jarak reaksi. Setelah pengemudi mulai mengerem, kendaraan akan terus bergerak hingga berhenti total. Jarak ini disebut jarak pengereman. Untuk jalan datar dan kering, dengan koefisien gesek yang kita tetapkan pukul 0.35, kendaraan akan membutuhkan sekitar 72 meter untuk berhenti sempurna. Jadi, jika kita menjumlahkan jarak reaksi dan jarak pengereman, yaitu 55,6 meter ditambah 72 meter, kita mendapatkan total jarak pandang henti sebesar kurang lebih 127,6 meter. Angka ini berarti, pada jalan datar dengan kecepatan 80 km per jam, para perencana jalan harus memastikan bahwa ada minimal 127,6 meter pandangan yang tidak terhalang di depan pengemudi agar mereka bisa berhenti dengan aman jika ada rintangan mendadak. Inilah standar minimum yang harus dipenuhi demi keselamatan. Sekarang, mari kita lihat bagaimana kelandaian jalan memengaruhi perhitungan SSD. Kita ambil contoh jalan dengan tanjakan sebesar 3%. Artinya, ketinggian jalan bertambah 3 meter untuk setiap 100 meter jarak horizontal. Kecepatan rencana tetap sama, 80 km per jam, dan waktu reaksi pengemudi masih 2,5 detik, sehingga jarak reaksi pun tidak berubah, yaitu 55,6 meter. Namun, ketika kita menghitung jarak pengereman, kita perlu memasukkan nilai kelandaian positif 0,03 ke dalam rumus. Karena jalan menanjak, gaya gravitasi akan membantu memperlambat kendaraan saat pengereman. Dengan memasukkan nilai tersebut, kita dapati bahwa jarak pengereman yang dibutuhkan pada tanjakan 3% ini menjadi sedikit lebih pendek, yaitu sekitar 66,3 meter. Jika kita totalkan jarak reaksi 55,6 meter dengan jarak pengereman 66,3 meter, kita mendapatkan jarak pandang henti, SSD, sebesar kurang lebih 121,9 meter. Anda bisa lihat, dibandingkan dengan jalan datar, SSD yang dibutuhkan pada tanjakan 3% ini sedikit lebih pendek. Hal ini karena gaya gravitasi bekerja membantu proses pengereman. Meskipun perbedaannya tidak terlalu signifikan dalam contoh ini, pada tanjakan yang lebih curam, efek pengurangan SSD ini akan lebih terasa. Terakhir, mari kita bahas skenario yang paling menantang dari segi jarak pandang henti, jalan dengan turunan sebesar 3%. Di sini, gravitasi justru bekerja melawan pengereman kita. Seperti sebelumnya, kecepatan rencana tetap 80 km per jam, dan waktu reaksi pengemudi 2,5 detik. Jadi, jarak reaksi tetap sama, yaitu 55,6 meter. Namun, saat menghitung jarak pengereman, kita akan menggunakan nilai kelandaian negatif 0,03 dalam rumus. Karena jalan menurun, gravitasi akan mendorong kendaraan ke bawah, memperpanjang jarak yang dibutuhkan untuk berhenti. Dengan memasukkan nilai ini, kita akan melihat bahwa jarak pengereman yang dibutuhkan pada turunan 3% ini menjadi lebih panjang, yaitu sekitar 78,7 meter. Jika kita totalkan jarak reaksi 55,6 meter dengan jarak pengereman 78,7 meter, kita mendapatkan jarak pandang henti, SSD, yang paling panjang di antara ketiga skenario, yaitu sekitar 134,3 meter. Perbedaan ini sangat penting. Jalan turunan memerlukan jarak pandang henti yang paling panjang karena pengemudi harus mengerem lebih keras dan menempuh jarak lebih jauh untuk menghentikan kendaraan dengan aman. Inilah mengapa Anda akan sering melihat bahwa pada turunan curam, tidak ada penghalang pandang sama sekali. Dan desain jalan dibuat sangat terbuka untuk memastikan pengemudi memiliki pandangan yang sangat jauh ke depan. Konsep jarak pandang yang telah kita bahas bukanlah sekadar teori di buku. Ia adalah prinsip fundamental yang diaplikasikan secara nyata di lapangan, memegang peran krusial di setiap tahap pengelolaan jalan, demi keselamatan kita bersama. Tahap pertama, dan bisa dibilang paling penting, adalah perencanaan dan desain. Disinilah fondasi keamanan jalan diletakkan. Kecepatan rencana yang ditetapkan akan menentukan seberapa panjang minimal jarak pandang yang harus disediakan. Semakin tinggi kecepatan, semakin jauh pandangan yang diperlukan. Saat mendesain lengkung vertikal seperti bukit, insinyur harus memastikan puncak lengkung cukup panjang agar pengemudi bisa melihat potensi bahaya di baliknya. Demikian pula pada lengkung horizontal atau tikungan, area di sisi dalam tikungan harus bebas dari halangan seperti pohon besar atau bangunan. Ini penting agar pengemudi memiliki pandangan yang jelas ke depan. Pada persimpangan, sudut-sudutnya dirancang agar bebas pandang, memungkinkan pengemudi melihat lalu lintas dari arah lain sebelum melintas. Bahkan penempatan rambu lalu lintas pun diperhitungkan agar rambu terlihat pada jarak yang cukup bagi pengemudi untuk bereaksi dengan aman.
Setelah desain selesai, masuk ke tahap pembangunan. Kontraktor memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa area bebas pandang sesuai dengan desain yang telah ditentukan. Ini berarti membersihkan lokasi dari material konstruksi, bebatuan, atau vegetasi yang tidak diinginkan yang dapat menghalangi pandangan di masa depan. Ketepatan dalam tahap ini sangat vital untuk mewujudkan desain yang aman. Terakhir, namun tak kalah penting, adalah tahap pengoperasian dan pemeliharaan. Ini adalah tugas rutin untuk menjaga standar keselamatan jalan. Pemangkasan vegetasi di tepi jalan, terutama di tikungan dan persimpangan, harus dilakukan secara berkala. Pohon atau semak yang tumbuh terlalu rimbun bisa menjadi penghalang pandang yang berbahaya. Petugas juga harus proaktif menghilangkan hambatan baru yang mungkin muncul, seperti iklan liar, kios dadakan, atau timbunan material yang tidak seharusnya ada di zona bebas pandang. Penempatan fasilitas jalan seperti tiang lampu atau rambu baru harus hati-hati agar tidak mengganggu pandangan pengemudi. Bahkan marka jalan, seperti garis putus-putus atau utuh, dibuat berdasarkan perhitungan jarak pandang menyalip yang aman, memberikan informasi visual langsung kepada pengemudi. Singkatnya, jarak pandang adalah komponen vital yang diaplikasikan di setiap tahapan pengelolaan jalan. Dari papan desain hingga aspal yang kita injak, setiap keputusan mempertimbangkan pandangan pengemudi. Tujuannya satu, memastikan desain, konstruksi, dan pemeliharaan jalan selalu menyediakan pandangan yang memadai, sehingga Anda memiliki waktu dan ruang yang cukup untuk merespons kondisi jalan dengan aman dan efektif. Karena keselamatan Anda adalah prioritas utama kami. Kita telah menjelajahi betapa krusialnya jarak pandang dalam setiap aspek perencanaan geometrik jalan raya. Dari perhitungan matematis yang presisi hingga aplikasi nyata di lapangan, setiap detail dirancang dengan satu tujuan utama, keselamatan Anda. Jarak pandang adalah fondasi yang memungkinkan pengemudi untuk melihat, menyadari kondisi dan potensi bahaya di depannya, memahami, menginterpretasi situasi dengan cepat, bereaksi, mengambil tindakan yang tepat dan aman, baik itu mengerem, berbelok, atau menyalip. Tanpa jarak pandang yang memadai, jalan raya yang tampak kokoh sekalipun bisa menjadi berbahaya. Inilah mengapa para insinyur jalan terus bekerja keras, memastikan bahwa setiap meter jalan yang Anda lalui didesain, dibangun, dan dipelihara dengan standar jarak pandang terbaik. Jadi, lain kali Anda berada di balik kemudi, luangkan waktu sejenak untuk mengapresiasi kejelasan pandangan di depan Anda. Itu adalah hasil dari perhitungan cermat dan dedikasi untuk menciptakan infrastruktur yang tidak hanya efisien, tetapi juga membawa Anda tiba di tujuan dengan aman. Terima kasih sudah menyimak video chapter 7 perencanaan geometrik jalan raya tentang jarak pandang, karena jalan yang aman adalah hak kita semua. Jangan lupa selalu bahagia, selalu manis, ganteng dan mempesonakan. Selalu menebarkan energi positif di sekeliling kita sebagai motivasi dalam hal kebaikan. Selalu memberikan ide-ide yang brilian. Bye.